Salum, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ada satu musim dalam hidup yang paling tidak disukai manusia. Masa menunggu, ketika doa telah diucapkan, air mata telah ditumpahkan, usaha telah dilakukan, tetapi tidak ada yang berubah. Langit seperti tembaga, pintu tetap tertutup, dan waktu berjalan begitu lambat, seolah enggan bergerak. Menunggu itu sendiri tidak mudah. Tapi yang lebih berat adalah godaan untuk mengeluh di dalamnya. Keluhan lahir dari ketidakpastian, dari rasa lelah, dari perasaan bahwa Tuhan seolah lupa. Kita mulai bertanya, sampai kapan Tuhan? Apakah Engkau melihat? Firman Tuhan berbicara banyak tentang menunggu, bukan menunggu pasif yang penuh keluhan, tetapi menanti dengan pengharapan. Dalam Yesaya 40 ayat 31, kita membaca, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti, nantikan, dalam bahasa Ibrani mengandung makna mengikat diri dengan kuat, menanti dengan penuh harap, seperti tali yang tertaut erat. Ini bukan menunggu sambil bersandar malas, tetapi menanti aktif, mengikatkan diri pada Tuhan sambil tetap melakukan bagian kita. Raja Daud menulis dalam Mazmur 27 ayat 14, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Ya, nantikanlah Tuhan. Ia mengulang perintah itu 2 kali, seolah tahu bahwa hati kita mudah lemah dalam penantian. Ia berteriak, "Kuatkan hatimu, Tuhan tidak terlambat." Salah satu kisah paling jujur tentang masa tunggu ditulis oleh Catherine Marshall dalam bukunya Adventures in Prayer Done Beyond Ourselves. Catherine adalah janda dari Peter Marshall, pendeta terkenal yang meninggal muda setelah kepergian suaminya. Ia memasuki masa penantian panjang yang penuh kekosongan dan pertanyaan. Selama bertahun-tahun, Catherine bergumul dengan kesepian, kehilangan arah, dan doa-doa yang seolah tidak dijawab. Ia menanti petunjuk Tuhan tentang masa depannya, tentang pelayanannya, tentang apakah Tuhan akan mempertemukannya dengan pasangan lagi. Hari-harinya dipenuhi dengan keheningan yang terasa seperti tembok tebal. Dalam bukunya, ia menulis dengan jujur tentang pergumulan melawan keluhan. Ada saat-saat ketika aku ingin berteriak kepada Tuhan, "Apakah Engkau masih di sana? Apakah Engkau peduli? Berapa lama lagi aku harus menunggu?" Tapi di tengah penantian itu, Catherine belajar satu rahasia. Tuhan bekerja paling dalam justru saat kita menunggu. Ia mulai menulis, menuangkan isi hatinya dalam doa-doa tertulis. Ia belajar bahwa menunggu bukan waktu yang hilang, tetapi waktu persiapan. Ia menemukan bahwa keluhan hanya menguras energi, sementara pujian membuka pintu bagi pekerjaan Tuhan. Setelah bertahun-tahun menanti, Tuhan mempertemukan Catherine dengan Leonard Lizard, dan mereka menikah. Tapi, yang lebih penting, dalam masa tunggu itulah ia menulis buku-buku yang menguatkan jutaan orang di seluruh dunia. Penantiannya tidak sia-sia. Tuhan sedang menyiapkan meja di hadapannya, bahkan di hadapan musuh-musuhnya. Catherine kemudian menulis, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, tetapi ia selalu tepat waktu. Penantian adalah ruang di mana ia membentuk karakter kita, memurnikan motivasi kita, dan mempersiapkan kita untuk menerima berkat yang lebih besar dari yang kita minta. Kitab Kejadian mencatat penantian terpanjang dalam sejarah iman. Abraham dan Sarah menanti anak perjanjian selama 25 tahun. 25 tahun. Bayangkan, dari usia 75 tahun ketika Tuhan berjanji, hingga usia 100 tahun ketika Ishak lahir. Di tengah penantian itu, mereka sempat goyah. Sarah memberi Hagar kepada Abraham, melahirkan Ismail, buah dari ketidaksabaran yang membawa konsekuensi panjang. Tapi Tuhan tetap setia. Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan Allah, Kejadian 21 ayat 2, perhatikan. Pada waktu yang telah ditetapkan Allah, bukan waktu Abraham, bukan waktu Sarah, tetapi waktu Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan dalam Roma 4 ayat 18-21 bahwa Abraham
tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Lalu bagaimana kita menghadapi masa tunggu tanpa mengeluh? Pertama, ubah perspektif. Lihat penantian bukan sebagai waktu yang hilang, tetapi sebagai waktu persiapan. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk menerima apa yang ia siapkan. Catherine Marshall menulis buku-bukunya saat menanti. Abraham menjadi bapa bangsa justru melalui proses penantian panjang. Kedua, tetap aktif dalam ketaatan. Menunggu bukan berarti diam. Tetaplah melakukan apa yang kau tahu menjadi kehendak Tuhan hari ini. Bacalah firman, berdoa, layani sesama. Penantian aktif jauh lebih ringan daripada penantian pasif yang penuh keluhan. Ketiga, ingat janji-janjinya. Dalam Ratapan 3 ayat 25-26, Yeremia menulis, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik untuk menanti dengan diam pertolongan. Tuhan, catat janji-janji Tuhan dalam hidupmu dan ingatkan dirimu berulang kali. Keempat, berhenti membandingkan. Iri hati pada orang lain yang seolah doanya cepat dijawab hanya akan melahirkan keluhan. Tuhan punya waktu khusus untukmu. Mungkin hari ini engkau berada dalam musim tunggu yang panjang. Mungkin doa-doamu seolah menggantung tanpa jawaban. Mungkin engkau lelah menanti dan godaan untuk mengeluh semakin kuat. Dengarlah firman-Nya. Karena itu, sahabat-sahabat, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Perhatikanlah bagaimana petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan sabar terhadapnya sampai turun hujan musim gugur dan musim semi. Yakobus 5 ayat 7. Petani tidak mengeluh pada tanah, ia sabar menanti. Ia tahu bahwa di balik penantian ada panen yang menanti. Penantianmu tidak sia-sia. Tuhan sedang bekerja di tempat yang tak kau lihat. Ia sedang merangkai benang-benang kusut menjadi mahakarya. Pada waktunya, kau akan menuai dengan sorak-sorai tanpa menyesali satu hari pun penantian itu. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5. Maka, tetaplah menanti, bukan dengan keluhan, tetapi dengan pengharapan. Karena Tuhan yang menjanjikan itu setia, dan langkah iman untuk tetap percaya di masa tunggu dapat kau lanjutkan sekarang. Amin.